Halo everyone, nama saya Rian. Selamat datang di tutorial sederhana menggunakan Blender. Kali ini kita akan membuat simple room dengan kita akan melakukan pemodelan sofa, meja, lampu, beberapa lukisan, dan tentunya Sky HDR untuk mendapatkan pencahayaan dari luar. Langsung saja kita mulai sekarang. Yeay. Di Blender bila Anda menggunakan laptop atau keyboard yang tidak ada numpad-nya, bisa menggunakan tools navigate atau navigation. Tools navigation ini di default setting Blender tidak muncul. Untuk memunculkannya, klik File, User Preference, Checklist 3D View, 3D Navigation, dan Set User Setting. Oke, kita mulai pemodelan untuk kerangka sofa. Yang pertama kita akan membuat sofa panjang. Oke, klik N untuk membuka tab property. Di scale, untuk x-axis kita ubah menjadi 0.15. Untuk y-axis kita ubah menjadi 0.15 juga. Untuk z-axis kita ubah menjadi 1.5. Oh, 1.5. Oke. Kita geser ke atas sedikit, kita geser ke y-axis sedikit. Klik tab untuk menuju edit mode, klik Ctrl R, menambahkan loop cut and slide, turunkan ke bawah sedikit. Kita perkecil bagian, kita perdekat bagian loop cut yang tadi kita buat dengan mengklik S, Z axis, terdekat, turunkan sedikit, klik Ctrl R lagi untuk menambahkan loop cut untuk di atas, select all dengan klik A, Shift D, kita tarik ke belakang. Oke, good. Untuk face selected, kita klik bagian yang depannya lebih dulu, klik E untuk extrude, dekatkan. Iya. Kita kembali ke vertex selected. Bila Anda bingung dengan control tab yang saya tekan, di sini bisa ada pilihan vertex, edge, atau face, itu sama saja. Oke, untuk menyatukan titik-titik vertex ini, untuk agar objek jadi satu, tidak ada yang terpisah seperti ini, klik yang depan, kaki depan terlebih dahulu yang kita extrude tadi. Setelah itu kita klik bagian belakangnya, klik Alt M, Add Last. Lakukan untuk semua bagian vertex yang masih terpisah. Untuk Alt M ini tidak bisa langsung semuanya, jadi kita harus seleksi satu persatu. Kembali ke Face Selected, klik Extrude di sini. Klik Extrude. Ini ada garis X ya, garis navigation X. Jadi kita akan samakan di bagian sini. Oke, klik Ctrl R untuk membuat loop cut. Tipis saja karena nanti objek kita akan mirror. Dengan face selected, kita extrude bagian belakang kerangka sofa. Kita E untuk extrude, samakan ukurannya dengan bagian sebelahnya. Oke, cukup. Klik Ctrl R lagi untuk menambahkan loop cut. Oke. Face selected, kita klik face dari kaki bagian depan, klik extrude lagi. Oke. Sama seperti tadi, vertex selected, klik yang depan terlebih dahulu, baru kemudian belakang, klik add last, LTM, add last, LTM, add last, LTM, add last. Oke. Kita tambahkan kaki lagi untuk bagian tengah. Face selected, klik bagian di bawah sebelah kaki, di bagian bawah. Klik extrude. Untuk extrude. Saya akan samakan panjang dari kaki sofa kita. Oke, saya rasa cukup. Besar sedikit agar mempermudah. Oke, kembali seleksi kaki bagian bawah di left view, turunkan sedikit sampai menyentuh garis berwarna hijau. Oke, kita extrude bagian sini lebih dulu, extrude sama seperti tadi. Dengan face selected kita klik. Bisa juga Anda dengan mengklik
bagian ini lebih dulu dan klik bagian ini yang kedua, ALTN, add first, sama saja, ALTN, add first, ALTN, add first, ALTN, add first. Oke, oke, ALTN, add first. Maaf. Untuk bagian tengah kaki sofa, bagian depan kaki sofa seperti yang Anda bisa lihat masih sama, ada bagian memanjang ke samping. Jadi kita akan buat seperti yang ada di gambar. Value, samakan ukurannya, iya, Ctrl R, samakan. Oke, kita akan extrude bagian dari belakang sofa ke depan. Klik E untuk extrude. Ya, selected, vertex selected, klik bagian vertex yang akan disatukan, klik ALTN dan add last atau add first. Ya terserah Anda. Saya lebih suka add last karena tidak perlu bingung untuk berubah. Di face sebelah sini kita harus hapus bagian sini karena nanti kita akan mirror kerangka sofa panjang ini dengan klik X face. Oke, kita kembali ke vertex selected, kita klik bagian paling ujung dari kaki sofa yang akan di mirror, klik Shift S, cursor to selected, klik tab untuk menuju ke object mode, klik Shift Ctrl Alt C dan klik origin to 3D cursor. Oke, untuk mirror di Blender memang harus diberikan penanda seperti ini agar tidak terjadi kesalahan pada saat proses mirror. Y-axis. Oke, bagian kerangka pertama sudah jadi. Sekarang kita akan membuat bantalan untuk sofa panjang. Bantalan ini terdiri dari dua bantalan untuk sofa panjang dan satu bantalan untuk sofa pendek. Saya akan gunakan cube lagi. Shift A, mesh, cube. Oke, posisikan agak di belakang. Klik tab untuk edit mode. Klik S, X-axis untuk menipiskan. Lihat ke belakang lagi. S, Y-axis untuk memperbesar. Oke. Pas di sini. Klik S, Z-axis untuk scale ke atas. Oke. Untuk sandaran sofa seperti yang Anda lihat di sini sudut-sudut menjadi lebih halus ya, lebih tumpul dan seperti ada tonjolan ke depan. Kita akan buat persis seperti itu. Langkah pertama kita klik W, subdivide 2 kali dan 3 kali. Oke, subdivide 3 kali untuk sandaran sofa belakang. Dengan edge selected, kita klik bagian ujung dari sudut sofa ini dengan klik Alt dan klik kanan. Alt, klik kanan untuk menseleksi edge yang karena kalau tidak menekan Alt bisa dilihat hanya terseleksi satu persatu. Untuk mempercepat makanya kita akan klik Alt, klik kanan, Ctrl B untuk bevel, tarik keluar. Di sini ada pengaturan untuk bevel. Di segmen saya menggunakan 7 segmen agar terlihat halus. Oke, sama seperti bagian atas, bagian bawah juga akan kita bevel. Ctrl B, bevel. Seleksi bagian ujung, Ctrl D, bevel, klik kiri. Sama, Ctrl D, bevel. Oke, untuk memajukan bagian depan dari sandaran sofa ini, di vertex selected kita seleksi bagian paling tengah, kita aktifkan proportional editing, klik G dan X agar maju ke depan. Scroll ke belakang untuk menambahkan lingkaran untuk radius yang lebih banyak. Oke, cukup. Kita tarik lagi ke belakang bagian ini, G, kecilkan, tarik ke belakang. Cukup. Yes. Select all bagian sandaran kursi ini. Di tab shading ada face, kita pilih smooth untuk menghaluskan lebih halus lagi, dan add modifier
di tab modifier list, add modifier, subdivision surface untuk membuat lebih smooth. Bisa Anda lihat. Oke, saya akan gunakan 2 subdiv karena tidak terlalu banyak, akan memakan banyak memori dan kemungkinan akan crash untuk Blender. Kita tekan Alt D, kita copy untuk sofa sebelahnya. Ya, bisa Anda lihat pemodelan yang kita lakukan kali ini sangat-sangat basic ya. Jadi untuk para teman-teman yang ingin belajar Blender atau sekedar ingin tahu, saya rasa ini lebih memudahkan untuk pertama kali, karena banyak teman saya yang takut untuk mempelajari Blender. Saya tanya kenapa takut belajar Blender, dia cuma bilang toolsnya kebanyakan, dilihatnya juga udah bikin mual. Ya banyak yang what I doing, R Y-axis negatif 90 derajat. Oke. Ini saya buat untuk bagian bawah sofa. Saya perbesar X-axis. Cukup. Saya rasa rangka sofa yang kita buat agak terlalu panjang, makanya saya akan perkecil lagi X-axis. Jangan terlalu banyak karena akan mengubah scale dari kerangka sofa yang kita buat. X-axis, sedikit lagi, ya masih bisa. Oke, cukup. Kita kembalikan ke tempatnya, kita rapikan lagi. Oke. Klik Alt D lagi untuk mengcopy dudukan sofa, posisikan di tempatnya. Oke. Klik Alt D lagi di sandaran sofa, geser, klik R Z-axis dan rotate ke samping. Oke. Kita R Z, saya akan luruskan bagian ini. Oke, cukup. Iya. X-axis. Oke. Kita pertebal lagi Y-axis. Oke, cukup. Ya. Tekan Alt D lagi Alt D ya. Kenapa saya bilang simple? Karena pembuatan ornamen di dalam ruangan simple yang tadi memang sangat simple. R Z-axis 180 derajat. Hanya menggunakan box. Ya, nama metode modeling yang saya gunakan kali ini adalah primitive modeling, di mana berbagai macam objek primitif akan dirubah, dimanipulasi ukurannya agar menjadi bentuk yang kita inginkan. Oke, untuk sofa panjang sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat kerangka dari sofa yang pendek ini. Oke, untuk itu kita tekan Shift C untuk merestart 3D cursor. Klik Shift A, Mesh, Cube. Oke. Kita tekan sedikit. Oke, sama seperti tadi kita ubah ukurannya menjadi untuk X-axis 0.15, untuk Y-axis 0.15, untuk Z-axis 1.5. Oke, saya rasa dengan mengikuti panduan yang tadi kita lakukan di pemodelan sofa panjang yang pertama, saya rasa Anda sudah mulai terbiasa dengan menggunakan Blender. Jadi untuk bagian sofa yang kedua ini, saya rasa tidak perlu saya jelaskan lagi ya, sudah paham mungkin. Tapi oke, klik Ctrl R, scroll ke depan satu kali. Oke, saya akan matikan proportional editing dulu. Oke, untuk Z-axis kita perkecil, klik navigation, klik right. Oke, kita samakan ukurannya. Ya beginilah bila
laptop tidak ada numpadnya. Untuk penggunaan di Blender sedikit menyiksa. Oke, select all. Kita geser sedikit dulu ke samping. Front view, back view. Kita geser sedikit. Oke. Oke, dengan face selected kita klik bagian belakangnya, belakang face yang tadi kita buat, klik extrude. Samakan ukurannya. Oke. Samakan ukurannya dengan sofa yang panjang tadi, karena saya rasa kebanyakan sofa pun memiliki ukuran yang rata-rata sama untuk kerangka atau bagian-bagiannya. Jadi terlihat simetri. Saya selektif, kita masih di back view, kita extrude lagi. Hanya extrude, loop cut, dan satukan objek, extrude, loop cut, hanya itu doang. Hanya itu saja pemodelan yang akan kita lakukan. Sangat simple, sangat basic, dan sangat sederhana. Jadi saya harap lebih banyak lagi pengguna-pengguna di Indonesia yang menggunakan desainer grafis yang menggunakan Blender. Karena apa? Salah satu yang saya sangat suka di Blender, karena Blender itu seperti Anda tahu, Blender digratiskan oleh pemiliknya. Software 3D menurut saya ini sangat powerful, sangat baik digunakan, dan free. Yang utama adalah free. Saya sebagai, jangankan orang Indonesia, orang di barat pun ini saya rasa banyak pengguna Blender, sangat-sangat banyak karena free, powerful, dan menurut saya pribadi fitur di Blender sangat-sangat lengkap. Kalau Anda sudah mengerti di Blender, pasti Anda tahu tentang Sculpt Mode atau Dynamic Paint atau yang lain-lain. Sangat-sangat lengkap di Blender. Oke, untuk kaki sofa ini kita lakukan hal yang sama seperti kaki sofa panjang. Ada bagian yang di tengahnya. Maaf. Oke, untuk face selected kita extrude lagi. Extrude. Oke. Ya, untuk yang ini tidak akan terlalu panjang karena kita tidak akan membuat dua double sofanya sendiri. Kita akan buat kira-kira segini cukup. Oke. Dilihat bagian terluar dari face kita, klik Ctrl R, kita dekatkan. Oke, cukup. Ctrl R lagi. Oke. Oke. Right view, kita samakan posisinya. Oke. Lebih position tapi. Iya, oke. Kembali ke face selected, klik extrude. Oke. Saya harap lebih banyak lagi pengguna Blender, para desainer grafis yang menggunakan Blender, karena daripada menggunakan software yang berbayar, sangat-sangat mahal ya untuk software grafis. Di luar negeri juga harganya bahkan dari berita yang saya dengar, kendala-kendala untuk animasi di Indonesia itu kendalanya adalah harga software yang terlalu mahal. Jangan takut, bila Anda tertarik dengan animasi, di Blender pun ada fitur animasi yang bisa kalian pakai, dan saya rasa tidak kalah menarik dengan aplikasi-aplikasi berbayar yang di luar. Menurut saya pribadi, tergantung personal kalau menurut saya, tapi untuk saya pribadi, saya lebih memilih menggunakan Blender daripada nantinya akan terjadi hal yang tidak karena melakukan istilahnya crack untuk aplikasi berbayar yang digunakan. Bila tidak ingin bayar, ya memang ada di internet, sudah menjadi rahasia umum, sangat umum, masalah penyalahgunaan hak cipta. Ya, saya mau cari aman. Oke. Samakan ukuran dulu, maaf. Ini adalah tutorial pertama saya untuk Blender. Jadi saya harap
akan bermanfaat bagi teman-teman. Saya rasa untuk para master Blender di Indonesia mungkin menganggap tutorial dari saya ada tutorial kacangan yang tidak perlu diikuti, tapi buat teman-teman yang baru ini adalah hal yang menurut saya akan menjadi awal dari karir Anda di dunia desain. Mungkin jika Anda menginginkan menjadi desainer grafis, saya sarankan untuk menggunakan Blender untuk 3D. Ya, saran saya menggunakan Blender, luar biasa. Untuk modifier mirror, seperti tadi kita akan merestart, memasang origin dan 3D kurusan di face paling luar, klik Shift S, kurusan to selected, klik Tab untuk menuju object mode, Shift Ctrl Alt C, ke object origin to 3D kurusan, add modifier, mirror, di Y axis. Oke, bagian sofa single sudah jadi, Y axis untuk memperkecil sedikit, oke cukup. Klik Alt D untuk mengcopy bagian bawah sofa. Masih terlalu besar sepertinya. Y axis, oke cukup. Klik bagian sofa belakang, Alt D lagi. Saya menggunakan Alt D bukan Shift D karena untuk memudahkan pada saat pemberian material nanti. Perbedaan dari Alt D dan Shift D adalah jika Anda menekan Shift D, material atau objek yang dimodifikasi akan menjadi single dan tidak akan biarpun dimodifikasi atau diberi material tidak akan terpengaruh kepada objek yang Anda copy yang lainnya. Ya, agak susah membicarakannya. Ya, tapi Anda dapat poinnya, paling tidak Anda akan mengerti di sini perbedaan Alt D dan Shift D. Oke. Untuk sandaran pinggir sofa saya akan menggunakan Shift D karena saya akan pertebal sedikit untuk bagian sofa single ini. Y axis pertebal sedikit. Oke. Y axis pertebal lagi. Oke. Ya, cukup. Oke, geser sedikit. Oke, klik bagian sini, Alt D, RZ180. Saya rasa modeling di Blender amat menyenangkan karena jujur saya tidak bisa gambar secara manual, sulit buat saya. Saya juga bingung kenapa setiap gambar dengan manual, dengan pensil atau spidol atau yang lainnya selalu ada bagian-bagian yang miring. Tapi saya suka gambar, karena itu saya belajar 3D. R, Z-axis, R, Z-axis, negatif 90. Oke, di top view, kita geser posisi, kita perbaiki. Terserah Anda nanti, bila Anda mengikuti tutorial saya, saran saya eksperimen sendiri untuk peletakan barang. Siapa tahu milik Anda lebih bagus daripada milik saya. R, Z-axis 180 derajat. Karena saya suka 3D, suka fakta. Saya akan delete default cube, sedikit mengganggu. Shift S Shift C untuk restart 3D kursor, klik Shift A. Kita akan membuat kaki meja kali ini. Oke, kita perkecil dulu ukurannya. S, X axis, kecil, iya cukup. S, Y axis, ya cukup. Oke, geser sedikit. Klik Tab untuk edit mode, klik Ctrl R. Oke, kalau sedikit di atas ini, klik Ctrl Tab untuk face selected, klik extrude. Extrude sedikit saja karena kita tidak akan membuat meja terlalu lebar. Klik X, delete face. Sama prosesnya seperti tadi. Metode yang saya gunakan adalah metode primitive modeling, karena di metode primitive modeling
Anda akan memanipulasi semua objek primitif menjadi bentuk yang Anda inginkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ada teman saya yang sangat detail orangnya untuk pemodelan. Dia selalu bertanya metode apa yang digunakan di setiap scene saya, setiap gambar saya, dia selalu bertanya seperti itu. Makanya untuk tutorial, di setiap tutorial saya akan memberitahu metode apa yang saya gunakan untuk modeling. Oke, cukup. Oke, untuk kaki sudah jadi, kita akan membuat karet untuk meja. Seperti yang Anda lihat di sini ada bagian hitam kecil di sini, itu adalah karet untuk penyangga meja. Ya, oke. Kita bentuk ke object mode, shift C untuk restart 3D cursor, shift A, mesh cube. Bawa ke tengah. Di top view kita perkecil ukurannya. Kita perbesar ukurannya agar kita akan buat kacanya terlebih dulu. saya juga bingung kenapa saya mengeluarkan cube, padahal nanti karetnya kita akan buat jadi dengan silinder. Oke, kita buat kacanya saja terlebih dahulu karena sudah dimunculkan objeknya. Oke, di right view kita pasang ketinggian segini kira-kira. S di axis kita lebarkan. Oke, ya cukup. Di top view luruskan posisi. S x axis lebarkan. Ya cukup. Kita ke ataskan sedikit, kita akan membuat karetnya sekarang. Shift C, restart 3D cursor, Shift A, mesh, cylinder. Cylinder. Kita kecilkan. Klik tab untuk edit mode, seleksi face yang ada di atas. Turunkan sedikit. Klik E untuk extrude sedikit, klik S untuk scale, extrude lagi, dan done. Jadi select all, kita akan posisikan karet di atas kaki-kaki meja. Saya akan hide objek kaca dulu, oke, untuk mempermudah Anda melihat. Oke, letakkan di tengah. Untuk peletakan objek, saya harap Anda sangat detail agar sangat detail, untuk hati-hati karena tidak akan menyenangkan bila setelah render dan menjadi image Anda baru sadar kalau ada bagian-bagian yang masih berantakan. Itu sangat menyebalkan, apalagi untuk render interior. Saya rasa memakan waktu lebih lama ya, apalagi untuk kita akan gunakan cycle render di sini. Di tab ini di Blender Render kita akan ubah jadi cycle render. Oke, fokuskan pemodelan. Siap, karet sudah siap. Oke, kita kembalikan bagian kaca, kita turunkan di right view, perhatikan posisinya. Ya, cukup. Oke, untuk meja sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat, saya akan berikan lantai dulu untuk ruangan kita. Shift A, klik plane, tekan di bawah. Oke, bagus. Klik S untuk scale sedikit. Oke, klik tab di edit mode. Dengan edge selected kita dekatkan bagian belakang kursi ini. Karena seperti yang Anda lihat di sini kursi agak menyentuh tembok. Ada satu lagi yang saya lupakan. Ini dia bagian meja kecil, mungkin sandaran bangku yang ada di sini. Maaf, sekali lagi maaf karena kesalahan saya. Ya, saya juga manusia. Nulis di tempatnya salah. Ya, oke. Ctrl R. Kita beli loop cut di sini, agak ditaikkan sedikit. Saya selected, kita klik extrude.
Perbedaan, ada satu tools lagi di mirror modifier yang cukup cukup bermanfaat, sangat bermanfaat sih. Clipping, clipping, clipping ya, clipping. Kenapa clipping kadang ini berguna untuk seperti yang Anda lihat, jika saya matikan clipping dan saya geser, objek akan tembus begitu saja, objek asli dan objek hasil mirror. Ketika saya nyalakan clipping, ya, objek tertahan, tidak bisa tembus. Ini sangat bermanfaat. Kembali ke object mode, klik bagian kerangka sofa pendek, klik Ctrl Tab, klik Tab, klik face bagian belakang, klik extrude sedikit, oke, good, Ctrl R, tambahkan loop cut, face selected, klik bagian bawahnya, extrude, tadan, selesai. Ada lagi, oke. Oke. Oh ya, tadi karena seperti yang saya katakan, untuk Alt D akan membuat tidak akan berguna sekali untuk pemodel yang menggunakan banyak objek seperti ini, karena bisa Anda lihat saya hanya merubah satu kerangkanya dan kerangka lainnya akan melakukan hal yang sama, jadi saya tidak perlu capek-capek untuk menambahkan. Oke. Untuk yang tadi kita lanjutkan di plane, tab untuk edit mode, edge selected, kita dekatkan ini sedikit karena bisa Anda lihat kaca bagian tembok kaca ini tidak terlalu jauh dari objek kita di single sofa. Oke, single sofa. Mungkin dia masih single. Kita tambahkan bagian sini agak sedikit lebar dan bagian sini kita tambahkan sangat lebar. Oke, cukup. Oke, saya akan buat tembok sekarang. Nah, sebelum tembok saya akan membuat lampu dulu. Lampu jaring-jaring ini jangan takut. Mungkin teman-teman yang baru menggunakan Blender mungkin atau software 3D lainnya mungkin akan sedikit ketakutan karena wah, itu jaring-jaringnya gimana bikinnya? Susah banget. Tidak susah yang Anda pikir. Oke, kita reset 3D cursor. Kita Shift A, kita gunakan cube untuk maaf, saya buat kesalahan lagi. Klik tab untuk ke object mode karena tadi kita berada di dalam edit mode si lantai ini. Shift A, mesh, cube, oke, kita geser. S, Z axis untuk memperkecil, dan scale untuk memperkecil. Cukup saya rasa. Oke, klik Shift D untuk copy objek. Oke. Nah, dalam keadaan boxnya cube yang di atas master seleksi, klik tab untuk menuju edit mode, seleksi face bagian atas dan drag ke atas. Oke. Ya, saya rasa cukup. Dalam keadaan face masih terseleksi, kita akan rotasi objek ini agar sedikit berputar. Klik R, Z axis, rotasi sedikit. Iya, cukup. Klik tab untuk object mode, klik penyangga lampu di bagian bawah, klik Alt D. Kita akan membuat bagian atasnya. Iya, sangat basic, sangat simple. Ya, ini adalah pembelajaran pertama saya waktu baru belajar Blender ya. Saya buat ini karena saya rasa ini cocok sekali untuk teman-teman yang baru belajar. Nah, ini rahasia jaring-jaring yang akan kita buat. Seleksi bagian tengah, bagian utama jaring-jaring lampu, klik edit mode dan Ctrl R. Kita buat loop cut di sini sekitar 5 mungkin, ya 5. Ctrl R lagi, kita buat loop cut di bagian yang lainnya. 5 loop cut. Oke, Ctrl R, kita buat bagian yang ini. Oke. Klik tab untuk object mode, add modifier. Ini rahasianya, wireframe. Tadang. Jadi jaring-jaring. Kehebatan modifier wireframe ini ada yang lebih menarik di sini.
Di tab thickness ini kita bisa mempertebal jaring-jaringnya seperti yang Anda lihat. Saya rasa segini cukup. Ada satu lagi untuk lampu kita, ada satu lagi objek, klik Shift A, mesh, silinder, ya silinder untuk seperti yang Anda bisa lihat di sini, ada seperti lampu panjang yang ada di dalam si jaring-jaring objek. Kita view Z untuk wireframe mode agar Anda bisa melihat apa yang tertutup oleh objek lain. Klik S untuk scale, kecilkan. Iya, saya rasa cukup. Oke, lepaskan sedikit. Klik Tab untuk edit mode, seleksi face yang ada di bagian atas silinder. Oke, saya akan saya akan tarik ini ke atas. Oke, agar bisa sampai di sini. Ya, cukup. Kembali ke solid mode, tab untuk object mode, klik semua objek yang ada di lampu. Oke, mana silinder kita? Oke, ya. Kembali ke solid mode, kita geser silinder seperti yang Anda lihat di gambar kita. Ada objek lampu sedikit dekat dengan objek sofa panjang. Kita akan posisikan ada di situ. Tutup. Klik Alt B untuk satu lampu lagi yang ada di sisi yang berlawanan. Ya, cukup. Oke, selanjutnya saya akan membuat tembok. Di sini saya akan menggunakan add-on Archimedes untuk membuat tembok. Archimedes bisa Anda cari di Google dengan klik Archimedes. Banyak website yang menyediakan link download untuk Archimedes dan seperti yang Anda tahu, gratis. Archimedes gratis. Oke. Untuk itu saya akan menggunakan Archimedes. Bila Anda tidak memiliki add-on Archimedes, Anda tetap bisa mengikuti tutorial ini dengan menggunakan plane atau box. Anda bisa membuat objek tembok. Sangat mudah untuk membuat tembok karena hanya berupa kotak R, Z axis 90. Oke. Namun saya di sini menggunakan Archimedes karena untuk mempermudah pemodelan saya, mempercepat. Saya yakin Anda pun sedikit pusing dengar saya dari tadi berbicara ini itu. Maaf kalau di tutorial ini saya memiliki banyak kesalahan untuk pengucapan atau Z-axis. Ya, ini adalah tutorial pertama saya, jadi saya rasanya rada sedikit gugup untuk berbicara dengan teman-teman yang mungkin melihat video tutorial saya. Oke, kita samakan ukurannya dengan lantai. Oke, untuk tembok selanjutnya saya akan menggunakan Shift D lagi. Saya akan copy versi kedua. Bila Anda menggunakan Archimedes di sini seperti yang Anda bisa lihat, ada seperti tonjolan kecil seperti frame untuk tembok menurut saya. Ya, Shift D harus di versi dua-duanya untuk mengcopy objek karena dia tidak versi tidak akan tercopy dua-duanya. Ya, tentu saja. RZ 90 saya posisikan ada di tembok samping sebelah sini. Oke. Scale X-axis. Ketelitian sangat dibutuhkan apalagi untuk objek interior ya. Shift D. Oke. Karena bila ada celah sedikit yang celah tidak rata di tembok ini akan menjadi RZ 180 akan menjadi bencana besar. Karena saya sadari render interior dengan cycle render jauh lebih lama, sangat jauh lebih lama dibandingkan Blender render atau render eksterior. Shift D.
R z-axis 180. Oke. Ya. Pastikan tidak ada celah sama sekali ya. Untuk ini Anda harus berhati-hati ya, seperti ini. Bisa Anda lihat di sini ada celah sedikit. Kita majukan sedikit. Oke, cukup. Bagus. Saya akan hide dua objek tembok ini dengan klik A agar mempermudahkan kita melakukan pemanggilan selanjutnya. Shift C untuk restart 3D cursor, Shift A, Mesh, Cube. Untuk kali ini saya akan membuat kanvas untuk lukisan kita, hanya kanvas, tidak ada frame atau bingkai, hanya kanvas yang ditempel di tembok. Itu X-axis kita tipiskan. Oke, bagus. Z-axis kita perbesar sedikit. Y-axis kita lebarkan. Klik Shift D, copy object. Seperti yang Anda lihat tadi di gambar, ada tiga kanvas yang bisa Anda lihat. Oke, cukup. Shift D lagi, kita copy lagi. Nah, Z-axis kita perkecil, agak sedikit random. Terus kita posisikan di tembok seperti yang bisa Anda lihat di sini. Ada di belakang, posisi lukisan ada di belakang lampu. Jadi navigate top view, kita akan rapikan posisinya dari angle kita tempelkan. Oke, bagus. Saya rasa cukup baik posisi sini. Ya, good. Oke, saya akan tinggikan sedikit untuk tembok agar tidak terlalu dekat dengan lukisan, karena akan bermasalah nanti bila dalam proses rendering. Untuk mengembalikan objek yang kita hide, kita pertinggi satu-satu karena tadi kita menggunakan Shift D bukan Alt D. Nah, Z-axis, oke. Z-axis cukup. Kita kembali hide lagi bagian ini, hide. Oke. Satu lagi objek yang belum kita buat adalah tembok-tembok penyangga untuk pajangan. Saya tidak akan memberikan tutorial tentang membuat pajangan yang tadi, karena Anda mungkin bisa bereksperimen sendiri nanti. Tapi saya hanya akan membuat Shift A, buat dengan cube. Bisa tidak muncul 10 menit aja. Ya, itu protection selalu minta update. Oke. X-axis persempit sedikit, Y-axis panjangkan sedikit. Oke, cukup. Terlalu panjang menurut saya. Oke, cukup. Kita geser posisi dari objek pajangan kita. X-axis saya akan tipiskan sedikit lagi. Oke, saya akan geser lampu ini agak sedikit ke depan karena mengganggu pajangan kita. Seperti yang Anda lihat tadi di gambar, tidak pajangan ini ada di belakang objek lampu. Kita lakukan hal yang sama dengan objek selanjutnya, objek lampu yang satunya. Oke. Top view, saya samakan posisinya, ada di sedikit ke samping di sini. Oke, bagus. Z untuk solid view mode. Oke, saya rasa agak sedikit ke bawah, cukup. Shift D, geser ke atas, Shift D lagi, geser ke atas, geser ke samping sedikit, ya cukup. Good. Oke, semua objek sudah kita buat. Sekarang waktunya material. Material. Di sini saya akan menggunakan material sederhana. Sebelumnya saya akan membuat tembok kaca terlebih dahulu. Di sini ada frame untuk tembok, frame kaca untuk tembok kita. Oke, kita klik seleksi objek tembok yang ada di sini, klik tab untuk edit mode, Ctrl R. Oke, X-axis untuk memperkecil, ya kan? Oke, Ctrl R 2. Oke, Z-axis perkecil sebisa mungkin sama ukurannya. Kita ke ataskan sedikit. Klik masih dalam
face ini terseleksi, klik extrude sedikit saja. Oke, cukup. Extrude lagi, tapi jangan didorong ke depan, kita scale kecil sedikit, kita extrude di sini. Oke, good. Lakukan hal yang sama pada bagian yang berdiri ini, kita extrude sedikit, out, extrude sedikit, extrude lagi, S untuk scale, extrude sekali lagi, samakan. Oke, cukup bagus. Oke, seperti yang saya bicarakan tadi, kita akan memberi material. Material yang pertama, saya akan beri material untuk si sofa ini. Sebelumnya saya akan memberikan material untuk wall setting. Klik ada garis-garis yang di sini, kita drag ke samping sedikit, klik T untuk menyembunyikan tab. Ya, saya tidak tahu namanya. Ya, apapun yang disebutnya itu. Oke, kita ke Node Editor, klik N untuk memperluas view, klik tab World di sini seperti bumi kecil, klik Use Node. Oke, akan muncul kedua node di sini. Kita akan biarkan itu. Klik Shift A, klik Texture, Environment Texture. Klik Open dan pilih image HDR atau apapun yang Anda inginkan. Terserah scene Anda, gambar Anda yang menentukan. Apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda tentukan, itu adalah gambar Anda, milik Anda, dan pantas untuk dibanggakan oleh diri Anda sendiri. Jadi, apapun gambarnya. Shift A lagi, kita pilih input, texture coordinate, masukkan generate output ke environment input, environment texture. Oke. Di sini masih tidak ada yang berubah, karena belum terlihat. Kita klik gambar bola putih ini, klik render viewport shading. Oke, tunggu sebentar, dan tidak ada apa-apa, hanya biru gelap. Oke, masalah di sini kita kan tadi menggunakan view orthografi untuk melihat sky. Biasanya kamera juga menggunakan perspektif, maka itu kita view perspektif, dan sekarang it's the sky. Cool. Ya, saya dapatkan HDR ini secara gratis. Mungkin karena itu bawahnya hanya warna hitam saja. Tambahkan cahaya untuk sky kita, klik di tambahkan strange di background ini, dan Anda bisa lihat sendiri jadi lebih bercahaya. Maaf. Oke. Oke, untuk pewarnaan kali ini saya akan menggunakan pewarnaan sederhana, jadi cukup simpel. Untuk pewarnaan pertama saya akan memberikan material pada kaki sofa. Seperti yang Anda lihat, kaki sofa di sini ada warna coklat dan warna putih. Oke, kita akan buat seperti itu. Sebelumnya, kita klik tombol bulat warna putih ini dan masuk ke material view. Oke, Anda lihat semua jadi putih. Ya, untuk material view ini akan memunculkan warna yang kita pasang pada objek ya. Pertama saya akan klik new material, beri nama kaki. Oke. Di surface dari diffuse shader kita rubah menjadi mix shader, dan shader pertama kita rubah menjadi diffuse shader, shader kedua glossy shader. Oke, saya rubah warnanya menjadi sedikit coklat, tergelap sedikit. Oke, warna dari glossy-nya juga saya akan rubah. Oke, untuk bagian belakang sandaran sofa ini digambar berwarna putih. Saya akan berikan material lagi untuk satu objek ini. Jadi ada satu objek memiliki dua material. Klik tanda plus yang ada di sini, tanda plus ini, klik new. Sama dengan kerangkanya warna coklat tadi, saya akan gunakan dua warna. Di sini ada diffuse shader dan mix shader. Glossy shader. Saya akan mungkin
warnanya sedikit dipergelap mungkin. Oke, cukup. Oke, 2 kerangka sudah jadi karena tadi kita shift D ya. Jadi saya rubah satu kerangka, yang kerangka lainnya ikut berubah karena tadi sofa panjang tidak kita copy, jadi tidak ada yang berubah di sofa panjang. Caranya cukup mudah, kita tidak perlu membeli material ulang lagi, hanya mencari yang sudah kita buat, kita pilih kaki. Saya akan hide bagian belakang untuk agar Anda bisa melihat. Klik tab untuk edit mode. Oke. Seleksi bagian yang ingin dirubah warnanya seperti ini. Seleksi face yang ingin dirubah warnanya, klik tanda plus untuk new dan klik mencari ini ya, material. Saya akan beri nama sandaran. Klik assign untuk apply material yang baru kita pasangkan. Bagus. Oke, selanjutnya adalah untuk bantalan-bantalan sofa ini ya. Ini cukup mudah karena kita hanya klik new, surface kita rubah menjadi new shader. Shader pertama sama seperti tadi, hanya diffuse shader, dan shader kedua glossy shader. Oke, kita rubah warnanya menjadi gelap. Oke, saya rasa ini cukup ya, cukup. Terus bagian yang masih belum ada warnanya, kita cari, kita buat tadi. Maaf, bukan ini. Disinilah pemberian nama jadi sangat penting. Sofa. Oke, nama sofa. Saya cari material di sini. Sofa. Ini ya. Oke, bagus. Ini juga sama, hanya tinggal cari material yang sudah kita beri nama tadi. Oke, untuk selanjutnya meja ini saya akan berikan warna. Untuk kaki mejanya warnanya sama seperti kerangka meja yang kita buat tadi. Kita ganti kaki. Oke, tab untuk edit mode. Seleksi bagian meja sebelah sini. Klik cari sandaran ini ya, dan klik assign. Saya akan hide atas meja lebih dulu agar mudah dilihat. Klik tab lagi. Sama seperti tadi, klik bagian yang dirubah warnanya dan klik sandaran, klik assign. Oke. Selanjutnya saya akan memberikan warna untuk karet. Ini karet cukup mudah, hanya menggunakan diffuse color, kita rubah menjadi solid black dan selesai. Alt untuk memunculkan warna-warna lainnya. Kembali hide lagi. Oke. Untuk kacanya saya akan menggunakan 2 material lagi. Klik mix shader. Yang pertama adalah glass shader, yang kedua adalah glossy shader. Bukan glossy, tapi transparan shader. Oke. Color kita sedikit bergelap karena seperti yang Anda lihat di gambar, kaca dari meja berwarna sedikit gelap. Ini ubah warna menjadi gelap. Saya rasa cukup. Oke, untuk yang selanjutnya adalah kerangka dari lampu-lampu ini. Kerangka lampu saya akan gunakan material yang sama dengan kaki-kaki meja, dan untuk bagian atasnya saya akan gunakan sandaran yang tadi kita sudah buat, dan untuk bagian dalam saya akan gunakan emission shader. Emission set strength jadi 1.8. Oke, cukup. Untuk tembok-tembok penyangga pajangan ini saya akan tetap pakai diffuse, tapi dengan berubah warna seperti biru, yang ini menjadi merah.
yang paling atas menjadi hijau mungkin ya. Oke, sekarang pemberian warna untuk lukisan. Di pemberian warna untuk lukisan ini sedikit berbeda karena kita akan menggunakan image sebagai bagian depan dari lukisan. Oke, untuk itu kita klik tab untuk edit mode, dari right view atau menghadap ke depan klik U, untuk UV mapping klik project from view. Oke, kita jendela baru, hide tab yang ada di sini, klik tombol kubus ini, saya tidak tahu apa namanya. Kita ke UV image editor. Oke, ini dia hasil unwrap kita tadi. Kita perlu besar ukurannya, kita geser dulu. Kita geser dulu ke tengah, scale, samakan ukuran dengan kotak yang ada di belakang. Lebih besar, ya, cukup. Kita ke Note Editor, klik New Material, beri nama lukis. Oke, klik Shift A, pilih Image Texture, masukkan output color dari Image Texture ke Diffuse Color dari ke input Diffuse Color, beri material. Saya akan memasang gambar sama seperti gambar saya yang pertama. Saya akan memasang gambar bumi. Oke. Dan gambar bumi telah muncul. Oke, saya tidak akan memberikan warna ke semua lukisan karena saya paham Anda pasti sudah mengerti caranya dan bisa bereksperimen sendiri. Oke, yang selanjutnya adalah tembok. Untuk tembok kaca ini saya akan gunakan yang pertama untuk besi frame kaca ini. Saya akan gunakan mix shader di sini. Saya akan tambahkan diffuse shader dan saya akan tambahkan lagi glossy shader. Ya, material-material di sini sangat simpel, sangat sederhana. Jadi Anda tidak perlu pusing, teman-teman tidak perlu pusing untuk belajar. Oke, untuk frame-nya sudah kita dapatkan. Klik new material di sini. Nah, saya akan klik new material, klik new di sini. Oke, untuk tembok kacanya saya akan gunakan mix shader lagi. Shader pertama adalah glass shader, shader kedua adalah transparent shader. Saya ubah warnanya sedikit. Belum. Saya rasa cukup. Untuk glassnya, untuk transparannya, iya cukup. Klik tab untuk edit mode, klik bagian yang ingin dijadikan kaca, pilih material yang baru kita buat tadi. Oke, ini kita klik assign untuk merubah material yang akan menjadi kaca. Untuk sebelumnya saya memberi nama lagi frame untuk frame kacanya, dan untuk kacanya K.T. Misalnya memberi nama apa? K.T ini maksud saya kaca tembok. Oke, semua sudah diberi warna hingga coba kita lihat. Oke, ini sudah. Oke, pewarnaan selanjutnya adalah untuk bagian floor atau lantai. Untuk mewarnai atau memberi material pada floor, klik top view, klik tab untuk edit mode. Screen cast, saya akan nyalakan screen cast lagi.
Oke, klik tab untuk edit mode, klik U, klik project from view, buka lagi window baru, klik ke UV editor. Ini dia apa yang kita unload tadi dari si lantai. Kita scale, kita besarkan sedikit. Oke, saya rasa ya, mungkin ya, saya akan buat lebih besar dari kotaknya agar nanti material atau tekstur saya bisa terlihat lebih kecil. Kita ke Note Editor, klik New Material, beri nama mungkin f.l untuk floor, klik Shift A, tekstur, image texture, open image. Saya akan gunakan tekstur kayu. Saya akan koneksikan ke bagian diffuse dari image texture. Bisa dilihat saya rasa sedikit terlalu besar ya. Oke, saya akan ke UV image editor, memperbesar di scale di y-axis. Cukup. Dan mungkin x-axis juga perlu diperbesar. Ya, cukup seperti ini. Ya, seperti ini. Oke. Kembali lagi ke Note Editor, klik Shift D untuk image texture, letakkan di bawahnya. Saya akan ganti warna, ganti image menjadi normal untuk bump atau seperti emboss atau tonjolan detail seperti itu ya. Klik Shift A, vector, normal matte, masukkan color dari image texture ke color dari normal matte. Dan output untuk normal matte kita pasang di input material output di displace. Oke, set stance menjadi 0.1 saja, tidak perlu terlalu kuat. Oke, saya akan tambahkan glossy shader untuk memberi kesan sedikit mengkilat. Saya tambahkan mix shader di sini. Letakkan mix shader di depan diffuse agar terkoneksi seperti ini. Masukkan glossy shader di sini di bawahnya. Oke, bisa Anda lihat sangat glossy ya. Saya akan set menjadi full bright dan roughness menjadi tambah glossy. Oke, untuk men-setting agar tidak terlalu glossy seperti ini, saya akan gunakan lagi image texture. Oke, saya akan ubah menjadi specular. Saya akan gunakan specular untuk mengkontrol dari glossy yang saya pasang tadi. Oke, saya tambahkan mix RGB atau mix RGB. Klik dimasukkan ke sini. Dan dari output color masukkan ke bagian mix shader yang masih kosong ini. Saya akan set warnanya menjadi sedikit hitam mungkin. Oke, cukup baik, sudah kembali seperti seharusnya. Atau bila Anda kesulitan melihat di sini, Anda bisa cek di sini di tab material yang bola warna-warni ini. Anda bisa lihat preview di sini bisa terlihat agak sedikit mengkilap, namun tidak seperti tadi ya. Oke, yang terakhir saya akan tambahkan tekstur koordinat. Saya pasang untuk UV dari masing-masing image tekstur. Oke, ya bagus. Saya akan sedikit melihat di view render seperti apa hasil dari floor kita. Saya kembali ke solid mode. Saya akan tutup ini. Saya klik, saya kembali ke object mode. Saya klik Alt H untuk
mengeluarkan yang tadi kita sembunyikan, klik view kamera. Oke, kita tes untuk render view di sini seperti apa, tidak terlihat. Dan oke, semua pola sudah siap. Saya rasa ini cukup bagus. Lantai juga sudah sempurna. Dan oke, untuk pemodelan dan material sudah selesai. Sudah selesai untuk render. Di tab render setting di sini, saya akan mengubah sampling untuk sampel render menjadi 100. Bila default, saya rasa ukurannya udah 128, tapi saya akan turunkan sedikit menjadi 100, dan saya perbanyak clamp indirect jadi 54 ya, 57, oke. 57, dan Anda tinggal klik render, tunggu beberapa saat dan hasilnya. Oke, inilah akhir dari tutorial saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. Keep support me untuk membuat tutorial-tutorial selanjutnya. Dan kunjungi Instagram @sing21 dengan tulisan, bukan sing artinya menyanyi, tapi SGNC angka 2 dan angka 1 @sing21, dan lihat beberapa hasil render saya ada di sana. Bila Anda ingin beberapa hasil render saya atau salah satu hasil render saya yang ingin dijadikan tutorial dan bisa ditonton di YouTube, komen di gambar yang Anda inginkan jadi tutorial, dan semoga secepatnya saya akan bisa membuat tutorialnya. Akhir kata, terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa kunjungi Instagram @sing21. Oke, dan inilah akhirnya. Bye!